Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sehat semua? Sudah sarapan? Alhamdulillah. Baiklah, untuk kehadirannya apakah semuanya hadir? Ada yang tidak hadir? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu pada Saudara Yosi untuk memimpin doa. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Kepada Saudara Marsha untuk memimpinnya, dan kepada anak-anak diharapkan berdiri. sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan menanyakan tentang materi kita minggu belakang.
Tentang apa? Tentang pecahan lalu. Apakah kalian sudah mengerti tentang pecahan? Sudah. Baiklah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang apa ini? Jam. Ini jam apa namanya? Jam dinding. Ini jam jam beker. Ini jam apa? Jam. Tujuan kita mempelajari jam ini untuk apa? Untuk mengetahui tentang waktu. Jam ini dalam sehari semalam ada berapa jam? 24 jam. Untuk mengetahui jam itu ada jarum pendek dan ada jarum Panjang. Jarum pendek ini untuk mengetahui waktu jam, sedangkan jarum panjang untuk mengetahui menit waktu. Kalau jarum kecilnya untuk mengetahui apa? Detik. Baiklah, untuk mengetahui lebih jelasnya kita akan melihat. Halo, assalamualaikum adik-adik SD IPM Nurul Ilmi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar tentang mengenal tanda waktu pada jam. Apakah kalian sudah pernah melihat jam? Iya, pastinya dong di rumah kalian pasti ada yang namanya jam ya. Mau itu jam dinding, jam tangan, ataupun jam beker. Semua fungsi jam itu sama ya. Fungsinya yaitu untuk mengukur waktu ya. Nanti kita akan pelajari bagaimana sih cara membaca jam itu. Gimana sih kok kita tahu caranya kalau sekarang jam berapa? Kita baca lagi ya. Nah, di sini Ibu ada ini benda jam dinding ya. Kalian punya dong di rumah jam dinding. Nah, Ibu akan jelaskan ya mengenai jam dinding. Coba kalian lihat jam dinding ini ya. Ada berapa angka sih di jam dinding? Ada angka 1 sampai angka 12. Ada sampai 12 angka ya. Iya, berarti dalam sebuah jam dinding itu ada 12 angka. Nah, coba sekarang kalian lihat lagi. Di jam dinding itu selain angka ada apa lagi? Iya, benar, ada 3 buah jarum. 3 buah jarum ini bentuknya beda-beda ya. Ada jarum yang hitam yang pendek, terus ada jarum hitam yang panjang dan jarum panjang yang berwarna merah ya. Nah, yang lebih kecil ini ya. Nah, ketiga jarum ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jarum yang warna hitam ini fungsinya untuk menunjukkan jam. Biar kita tahu itu jam berapa, kita lihat di jarum yang warna hitam ya. Nah, kemudian jarum yang warna hitam yang lebih panjang ini fungsinya adalah untuk menunjukkan menit ya. Nah, lalu jarum yang warna merah ini, yang kecil ini ya, jarum warna merah yang tipis dan panjang ini fungsinya adalah untuk menunjukkan detik. Ada jarum penunjuk jam,
jarum penunjuk menit dan jarum penunjuk detik ya. Lalu bagaimana Bu cara membaca jam itu Bu? Nah, kita akan pelajari ya. Nah, kalau misalkan nih, lihat jarum pendek warna hitam ini menuju ke angka 1 dan jarum panjang berwarna hitam ini menuju ke angka 12, itu dibaca jam 1. Dibaca jam berapa? Jam 1 ya. Kemudian jika dia berputar, dia selalu berputar ke arah kanan ya, jam itu ya. Dia akan berputar secara perlahan. Set. Nah, dia berputar lagi ke angka 12. Nah, jarum pendeknya berada di angka 2. Kemudian jarum panjangnya berada di angka 12. Ini dibaca jam berapa? Jam 2. Dibaca jam berapa? Jam 2. Kemudian kalau misalkan jarum panjangnya berputar kembali, berputar terus sampai kembali lagi ke angka 12, lalu jarum pendeknya ini berpindah ke angka 3. Lihat, jarum pendek berwarna hitam berada di angka 3. Kemudian jarum panjang berwarna hitam ini berada di angka 12. Nah, kalau seperti ini dibaca jam berapa? Iya, benar. Dibacanya jam 3. Bisa ya? Coba sekarang Ibu tanya. Kalau jarum, nah seperti ini bentuknya. Kalau misalkan jarum pendek berwarna hitamnya berada di angka 6, kemudian jarum pendek berwarna hitam yang panjang ini di angka 12, dibaca jam berapa? Ayo. Iya, benar, dibacanya jam 6. Kalau seperti ini, coba bentar ya. Nah, kalau seperti ini dibaca jam berapa? Iya, dibaca jam 9. Kenapa Bu kok dibaca jam 9? Karena jarum penunjuk jam yang warna hitam kecil ini berada di angka 9 dan jarum jam yang berwarna hitam panjang ini berada di angka 12. Dibacanya jam berapa tadi? Jam 9. Bisa ya? Iya, bisa. Lalu bagaimana Bu cara menulisnya Bu? Kalau misalkan ini jam 9, cara menulis jam 9-nya gimana Bu? Nah, cara menulisnya ini kan jam 9 ya. Berarti caranya yaitu kalian tulis 0, 9, titik, 0, 0. Nah, ini cara menulisnya. Dibacanya jam berapa ini? Jam 9. Ini dibacanya jam berapa? Jam 9. Cara menulisnya seperti ini ya. Nah, sekarang coba kalau misalkan jarum, nah seperti ini bentuknya. Jarum pendek berwarna hitamnya berada di angka 10, kemudian jarum panjangnya berada di angka 12. Dibaca jam berapa? Jam 10 ya. Cara menulisnya gimana? Berarti kalian tulis angka 1, 0, titik, 0, 0.
dibaca jam 10. Ditulisnya, tulis angka 10 dulu, kemudian tulis titik, lalu tulis angka 0 dan angka 0 lagi ya. Coba sekarang kalau seperti ini jam berapa? Ayo dibaca jam berapa ini? Iya benar, dibaca jam 12 karena jarum pendek berwarna hitam ini berada di angka 12 dan jarum panjang yang berwarna hitam juga berada di angka 12. Berarti dia dibaca jam 12. Kalau dibaca jam 12, cara menulisnya gimana ya? Nah, cara menulisnya kalian tulis dulu angka 12, kemudian kalian kasih titik, lalu kalian tulis angka 0, lalu tulis lagi angka 0. Nah, inilah cara menulis jam 12 ya. Bisa ya? Nah, biar kalian paham lagi, coba kalian tonton ya video tentang Diva, cara Diva membaca jam ya. Kalian tonton dulu, nanti setelah nonton Ibu jelaskan lagi, oke? Diva sayang, ayo bangun. Sebentar lagi matahari terbit loh. Alhamdulillah sudah pagi. Us, ayo bangun. Ini udah pagi tahu. Aku masih ngantuk. Bisa Us, kamu gak boleh malas. Ayo bangun. Baiklah Diva. Lihat Diva, ini memang sudah pagi. Lihat dariku. Iya Us, ini sudah jam 5 pagi. Jarum yang pendek menunjuk ke arah angka 5, sedangkan jarum yang panjang menunjuk ke arah angka 12. Ini adalah jam 5 pagi. Ya, jam 5 pagi. Diva sayang, ayo ikut ibu sholat subuh dulu. Baik Bu, tunggu sebentar ya Us. Aku mau sholat subuh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat Diva, ini sudah jam 6 pagi. Iya Us, coba lihat. Jarum jam yang pendek menunjuk ke arah angka 6, sedangkan jarum jam yang panjang menunjuk ke arah angka 12. Ini adalah jam 6 pagi. Ya, jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Waktunya kita berolahraga. Oke, Pus. Ayo. Ayo, Diva. 2, 3, 4. Wah, subhanallah. Matahari sudah terbit. Sepertinya sekarang sudah jam 7. Jam 7. Oh,
usah Bu, Diva bisa berangkat sendiri, jadi tidak usah diantar. Aku akan menemani Diva pergi ke sekolah Bu. Ya sudah, kalau begitu, tapi hati-hati di jalan ya. Diva berangkat Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak, coba kalian lihat jam di depan kelas ini. Siapa yang tahu ini jam berapa? Diva Bu, Diva tahu, itu jam 8 pagi. Oh ya, coba Diva jelaskan supaya teman-teman mengerti. Lihat, jarum yang pendek menunjuk ke arah angka 8, sedangkan jarum yang panjangnya menunjuk ke arah angka 12. Jadi ini adalah jam 8 pagi. Alhamdulillah, Diva benar anak-anak. Ini adalah jam 8 pagi. Nah, jam 8 pagi adalah waktunya kita belajar di sekolah. Oh, lihat, ini sudah jam 10. Waktunya Diva pulang sekolah. Benar, Pus. Sebentar lagi aku pulang ke rumah. Ayo anak-anak, lihat jam di depan. Jarum jam yang pendek sudah menunjuk ke arah angka 10. Itu berarti kalian bersiap-siap untuk pulang sekolah. Hai teman-teman, aku sedang membantu ibuku memasak untuk makan siang. Duluan dong Bu masaknya, aku sudah lapar. Sabar, Bus. Coba lihat, sekarang sudah jam berapa? Kita akan makan siang pada jam 12 siang. Jarum pendeknya belum menunjuk ke arah angka 12, berarti baru jam 12 siang. Sabar ya Pus, pasti sebentar lagi jam akan berbunyi. Nah, sekarang sudah jam 12 siang, Pus. Jarum pendeknya menunjuk ke arah angka 12. Sedangkan jarum yang panjangnya menunjuk ke arah angka 12. Nah, sekarang ayo kita makan siang. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita makan. Aduh, panas sekali terik matahari ini. Sekarang matahari bersinar tepat di atas kita, Pus. Inilah yang dinamakan siang hari. Apa bedanya sama pagi hari? Ya jelas beda dong, Pus. Kalau pagi hari, sinar matahari tidak sepanas ini. Dan juga letaknya terlihat oleh kita tidak setinggi ini. Diva sayang, sekarang sudah jam 1 siang. Waktunya kamu dan Pupus tidur siang. Baik, Bu. Wah, benar Diva. Ini sudah jam 1 siang.
tidak panas lagi. Matahari akan terbenam di arah barat, Pus. Ingat, Diva, jam 4 sore waktunya kita menyiram tanaman kita di kebun. Oh iya, aku hampir lupa. Ayo, Pus. Wow, subhanallah, hari sudah malam, matahari sudah terbenam. Karena hari sudah gelap, berarti sudah malam. Sekarang, bulan dan bintang yang terlihat di atas langit. Lihat, Pus, sudah jam 8 malam. Waktunya kita belajar. Ayo kita belajar. Nah, sekarang aku sudah bisa menulis namaku sendiri. Diva sayang, lihat, coba sekarang jam berapa? Jarum pendeknya menunjuk ke arah angka 9. Dan jarum panjangnya menunjuk ke arah angka 12. Berarti sekarang sudah jam 9 malam. Itu artinya kalian harus tidur, supaya besok bisa bangun pagi. Baik, Bu. Kita akan segera tidur. Jangan lupa cuci kaki dan tangan sebelum tidur ya. Baik, Bu. Sekarang, Diva dan Pupus tidur dulu. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Apakah teman-teman tahu ini jam berapa? Jarum yang pendek menunjuk ke arah angka 6. Jarum yang panjang menunjuk ke arah angka 12. Ini adalah jam 6. Wow, Pupus benar. Ini adalah jam 6. Nah, kalau yang ini jam berapa? Jarum yang pendek menunjuk ke arah angka 9. Jarum yang panjang menunjuk ke arah angka 12. Ini adalah jam 9. Ya, benar. Ini adalah jam 9. Sekarang, coba lihat lagi jam berikut ini. Jarum yang pendek menunjuk ke arah angka 3. Dan jarum yang panjang menunjuk ke arah angka 12. Aku tahu, ini adalah jam 3. Oke, Pupus benar. Ini adalah jam 3.
kita akan belajar tentang menentukan jam sebelumnya dan jam setelahnya. Gimana caranya? Nah, lihat. Kalau misalkan sekarang jam 9 ya. Jam 9 nih. Jam itu selalu berputar ke arah kanan ya. Berputar ke arah kanan ya. Nah, sekarang jam 9. Kira-kira 1 jam lagi jam berapa ya? Iya, benar. Jam 10 berarti berputar 1 kali tik. Nah, jam 10 ya, begini berputar ke arah kanan 1 kali. Kalau misalkan sekarang jam 10, kira-kira 3 jam lagi jam berapa? Nah, kita hitung 1, 2, 3. Berarti jam berapa? 3 jam lagi? Jam 1 ya. 3 langkah. 1, 2. Nah, seperti itu. Terus jam 3 jam lagi yaitu jam 1. Kemudian kalau misalkan sekarang jam 1, kira-kira 2 jam lagi jam berapa? 2 jam lagi ya. Jam berapa? Tinggal hitung. 1, 2 ya. 2 langkah. 1, 2. Nah, gitu ya. Pokoknya kalau misalkan jam selanjutnya itu kalian tinggal menghitung 2 langkah ya, maju ke arah kanan. Nah, kalau misalkan sekarang jam 3 nih Bu, sekarang jam 3, kemudian kalau misalkan ditanyakan 3 jam yang lalu jam berapa ya Bu? 3 jam yang sebelumnya jam berapa ya Bu? Berarti kita tinggal mundur langkahnya sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti nanti jarum pendek berwarna hitamnya akan ada di sini. Jam berapa ini? Jam 12. Bisa ya? Bisa. Kalau bisa sekarang nih, misalkan sekarang jam 12. 2 jam sebelumnya jam berapa ya? Anak-anak ada yang tahu? Berarti kita mundur 2 langkah. 2 jam yang sebelumnya berarti kita mundur 2 langkah. 1, 2. Berarti nanti jarum pendek berwarna hitamnya akan berada di angka 10. Nah, kalau misalkan jarum pendek warna hitamnya berada di angka 10 seperti ini, berarti dibacanya jam berapa? Jam 10. Bisa ya? Bisa. Nah, sekarang coba kita belajar lagi cara menentukan berapa jam lagi ya kita akan melakukan aktivitas. Nah, caranya begini. Nah, misalkan sekarang masih jam 10. Nah ya, jam 10 ya ini. Kalau misalkan jam 1 siang nanti ibu akan makan siang, berarti kurang berapa jam lagi ya? Tinggal dihitung. Kalau jam 1 berarti nanti jarum panjangnya di angka 1, jarum pendek warna hitamnya berada di angka 1. Berarti berapa jam lagi ibu harus menunggu? 1, 2, 3 jam lagi ibu harus menunggu ya. Iya, caranya gimana sih Bu? Tinggal dihitung. Sekarang jam 10, nanti jam 1 ibu akan makan siang. Berarti ibu harus menunggu berapa jam lagi? 1, 2, 3. 3 jam lagi ibu harus menunggu. Nah, kalau misalkan seperti ini, sekarang sekarang jam 11 ya. Nanti jam 12 ibu akan sholat zuhur. Berarti berapa
jam lagi ibu harus menunggu untuk sholat zuhur? Berapa jam lagi? Berarti nanti kita harus nunggu sampai jarum pendek berwarna hitamnya ini berada di angka 12. Berarti berapa langkah? 1. Berarti ibu harus nunggu berapa jam lagi? 1 jam lagi ibu harus menunggu untuk sholat zuhur. Bisa ya? Iya, bisa. Baiklah anak-anak, setelah kalian mengamati video tersebut, apakah kalian sudah mengerti? Sudah. Sebelum ibu membagikan kelompok, akan ibu jelaskan kembali. Jika jarum pendek berada di angka 6 dan jarum panjang berada di angka 12, berarti pukul berapa itu? Jam berapa? Pukul 6. Sekarang misalnya jarum pendeknya jam di angka 9, jarum panjangnya di angka 1. Jam 9:05. Mengapa dikatakan lewat 5 padahal dia di angka 1? Karena di antara angka 12 sampai dengan 1 itu terdapat menit 5 angka menit ya. 1, 2, 3, 4, 5. Makanya dikatakan angka 9/5 menit. Jika angka jarum pendek berada di angka 12 dan jarum panjang di angka 12, berarti jam berapa? Jam 12. Berarti pada waktu apa itu jam 12 tepat? Waktu siang hari. Kemudian jika jarum pendek berada di angka 4, jarum panjang di angka 12. Pukul berapa? Jam berapa? Jam 4. Jam 4 waktunya sore hari. Jika jarum jam pukul 21, jarum panjang di angka 12, berarti jam 9 malam. Sampai di sini ada yang belum ngerti? Baiklah anak-anak, jika kalian sudah mengerti tentang jam, perhatikan layar di sini. Untuk gambar pertama, itu pukul berapa? Waktu apa itu?
3 kelompok. Kalian akan mengamati jam. Ibu akan membagikan, ini ada praktik jamnya. Kalian putar-putar, yang mana menit, yang mana jam, yang mana detik. Kalian pastikan dan kalian jawab pertanyaannya. Silakan lakukan. Panjangan ini jam ini.
Sudah selesai? Kalau sudah kita breaking dulu ya.
Sudah semua kerja kelompoknya? Sudah. Nah, untuk kelompok 1 silakan tampilkan ke depan. Nama kelompok 1. Anggota kelompok 5. Nama 1 Yozi, 2 Bayu, 3 Kinara, 4 Nagita, 5 Manda. Kerjakan soal-soal buku dengan benar. Buatlah tanda jarum jam sesuai dengan waktunya. Kemudian tulislah situasi yang sesuai dengan jam tersebut. Jarum pendek menunjukkan angka 7. Jarum panjang menunjukkan angka 5. Jadi jam 7:25. Nah, perhatikan. Kelompok 1 sudah menerangkan gambar pertama dan sudah dituliskan jarum pendek dan jarum panjangnya. Jarum pendeknya menunjukkan angka 7 dan jarum panjangnya menunjukkan di angka 5. Benar atau salah? Benar atau salah? Benar. Demikian janjian dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kembali. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada gambar kedua menunjukkan pukul 10:20 dan tersebut menunjukkan siang hari. Waktu makan. Pada gambar kedua, kelompok 2 menunjukkan jarum pendeknya di angka 10, jarum panjangnya di angka 4. Di sini menunjukkan gambar 10:20, berarti benar. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 silakan lanjut.
pendek menunjukkan angka 1, jarum panjang menunjukkan angka 7. Tadi jam 1 lewat 35. Untuk kelompok 3 itu pukul 1.35. Jarum pendeknya di angka 1, jarum panjangnya di angka 7. Benar atau salah? Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah selesai menyajikan presentasi dari kelompok masing-masing. Sekarang kita bermain game dulu ya. Setiap kelompok pegang jam masing-masing. Yang cepat menjawab, angkat tangan dari mewakili kelompoknya. Sekarang kalian tunjukkan pukul 10 pagi. Bentar. Nah, kelompok 3 yang pertama. Nah, benar kan? Jam 10 pagi. Lepas sekali lagi. Ini jarum pendek, ini jarum panjang. Mulai ya. Mulai lagi. Sekarang udah. Kalian putar pukul 6. Ini kelompok 3, ini kelompok 2. Nah, yang kelompok 2 kurang cepat di angka 12. Seharusnya cepat di angka 60. Baiklah, kalian semua sudah mengerti tentang jam. Sekarang kalian kerjakan soal secara pribadi atau perorangan. Ibu akan membagikan soal
Sudah selesai anak-anak tugasnya? Silakan kalian kumpulkan di atas meja kelompok masing-masing. Anak-anak, setelah ibu koreksi hasil kerjaan anak-anak, alhamdulillah anak-anak sudah mengerti tentang jam, baik itu jam siang, jam sore, dan jam pagi. Baiklah, dari hasil pelajaran kita hari ini, berarti anak-anak sudah tahu tentang jam dari jam 1 sampai jam 12 dan sudah mengetahui tentang menitnya. Semoga di dalam pelajaran ini anak-anak mengetahui tentang jam, tahu tentang waktu sore, pagi, dan siang, dan semoga bermanfaat buat anak-anak. Untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini.